lagi shalom, kami menyapa jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk menyiapkan hati, menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk datang sujud di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur karena Dia Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kuasa perbuatanmu bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami mau katakan bahwa semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tapi semua karena karunia-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami semua jemaat-Mu Philadelphia Beleza Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, mau mencari wajah-Mu. Kami ingin beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh hati di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau hadir Tuhan. Kami undang Engkau secara pribadi, Engkau datang Tuhan. Engkau hadir mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau menolong ibadah kami. Engkau memberkati setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan, baik itu internet, YouTube dan juga listrik yang kami pakai Tuhan. Tuhan berkati, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Kami mau tolak segala gangguan, segala yang mengganggu pada saat ini kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami undang Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menaungi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu. Kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu saja, karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini kita semua dilimpahi dengan penuh sukacita. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah dan layak kita bersyukur. Mari kita akan memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap hati kita. Mari kita bertepuk tangan. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuji.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Umat selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan tenangkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu Engkau berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau membentuk hati kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
kerinduan kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu Engkau membentuk hati kami, membentuk seluruh hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ajar kami lebih lagi untuk hidup dalam firman-Mu, dan firman-Mu hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Supaya setiap perkataan yang Dia sampaikan adalah hati-Mu Tuhan, adalah kehendak-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu, biarlah mereka juga boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, pemberitaan firman-Mu pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, selamat kita ketemu kembali di hari Minggu dalam ibadah raya, dan minggu ini adalah minggu terakhir bulan Januari. Apa kabar saudara semua? Saudara di rumah-rumah luar biasa ya. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita sudah berada di akhir bulan Januari tahun 2021 dan kita mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita semua, dan kita bersyukur juga Tuhan telah memberikan petunjuknya untuk kita jalani di tahun 2021. Tema 2021 adalah Aku tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalamku. Mari kita berdiri, kita coba sama-sama katakan ya. Aku tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalamku. Dan bulan Januari kita tambahkan firman Tuhan dan pilihan. Sekali lagi, firman Tuhan dan pilihan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Intinya supaya tahun 2021 kita jangan lepas dari pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, bagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Biarlah kita tetap tinggal di dalam pokok anggur dan boleh menghasilkan buah-buah di tahun ini. Haleluya.
Nah, salah satu buah yang kita rindukan adalah buah berkat keberhasilan dalam usaha, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, yang akhirnya akan berdampak juga ke dalam keadaan keuangan finansial saudara, materi yang seringkali diistilahkan dengan berkat-berkat Tuhan. Di hari terakhir bulan Januari ini, mari kita perhatikan firman Tuhan yang pagi ini kita akan renungkan sama-sama tentang berkat. Supaya kita semua bisa memilih untuk memilikinya. Saudaraku, kita membaca sekarang dari 2 Korintus 9 ayat yang ke 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dan saya kasih judul khotbah pada pagi atau pada hari ini yaitu Benih Berkat tahun 2021. Saudaraku, saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil bersama-sama. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, saya mau ajak kita membaca ulang, perhatikan ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 mari kita baca sekali lagi, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang percaya katakan, silakan duduk saudaraku. Menurut ayat yang kita baca ini, Tuhan telah menyediakan benih dan juga Tuhan menyediakan roti kepada kita. Ciri-ciri benih adalah sesuatu yang akan kita tabur, dan ciri-ciri roti adalah sesuatu yang kita akan makan, kita akan nikmati, kita akan gunakan. Mengenai seberapa banyak yang ingin kita jadikan benih untuk ditabur dan seberapa banyak yang kita pakai untuk dinikmati, untuk dimakan, untuk digunakan, kelihatannya Tuhan memberikan sepenuhnya kepada kita untuk memutuskan hal itu. Yang pasti setiap benih yang kita tabur, Tuhan janjikan pelipat gandaan, dan untuk roti yang kita makan, bagi orang yang percaya Tuhan janjikan kita bisa menikmatinya. Menurut saudara, mana yang lebih diberkati? Orang yang menabur sebagian dari berkat yang dia terima, hasil yang dia terima tahun lalu, dia taburkan lagi di awal tahun ini, dengan orang yang semuanya habis dimakan. Dan saya percaya saudara akan bilang bahwa
orang yang menabur itu akan lebih diberkati. Kenapa? Karena setelah dia menikmati berkat-berkat Tuhan yang digambarkan seperti roti, ya, dan dia masih memiliki pengharapan karena dia memiliki benih yang ditabur, yang punya pengharapan akan bertumbuh dan juga menghasilkan buah yang dia bisa nikmati di tahun yang berjalan. Tapi orang yang menghabiskan semuanya dan berkata gimana nanti, ya, dia mungkin akan menghadapi masalah-masalah yang berat ke depan karena dia tidak punya lagi pengharapan. Saudaraku, orang yang berkelimpahan tidak selalu orang yang memiliki banyak harta, tapi orang yang berkelimpahan adalah orang yang masih memiliki harapan ke depan. Artinya dia masih memiliki sesuatu yang ditaburkan ke depan. Saudaraku, ada beberapa buah yang biasanya kalau kita makan beserta dengan bijinya. Tahukah saudara bahwa biji itu bisa menjadi benih? Misalnya stroberi. Tahukah saudara dari satu buah stroberi, ya, bisa menghasilkan beberapa bahkan puluhan pohon stroberi, dan kalau berbuah akan menghasilkan ratusan buah stroberi, ya. Hal ini baru terjadi kalau kita tabur biji itu atau benih itu. Nah, saudara, Tuhan mau juga kita menyisihkan benih untuk ditabur supaya menghasilkan buah-buah dan menghasilkan pohon-pohon yang berbuah. Saudaraku, dalam satu artikel mengenai mentimun, katanya jika kita menyisihkan semua biji dalam sebuah mentimun, kalau sudah lihat mentimun, semua bijinya saudara ambil, kemudian ditabur, ditanam, disemaikan, ya. Ketika nanti kita menuai, ya, artikel itu katakan kita akan mempunyai mentimun cukup selama 20 tahun. Wow, ya kan, luar biasa. Dari satu mentimun aja kalau semua bijinya ditabur dengan benar akan menghasilkan mentimun yang katanya cukup untuk dimakan sampai 20 tahun. Wow. Saudaraku, apa yang Tuhan katakan tentang benih berkat yang saudara tabur di gereja lokal saudara di awal tahun? Ya, apa yang Tuhan janjikan? Mari kita baca Yesaya 30 ayat 23 dan 24. Yesaya 30 ayat 23 24. 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Haleluya. Kalau benih di atas adalah benih berkat 2021 dan ladangmu itu adalah gereja lokal saudara. Dalam hal ini Gereja Sidang Pantai Costa di Indonesia, Jemaat Philadelphia Belesa. Tuhan berjanji akan menghasilkan hasil yang melimpah dan baik. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat di atas. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Saudaraku, kata lezat artinya di atas standar. Kalau kita datang ke restoran dan ditanya bagaimana makanan di sana, ya lumayan, itu di bawah standar sesungguhnya. Ya enak, ya itu standarnya. Tapi kalau orang bilang best, lezat sekali, itu di atas standar.
Saya berdoa tahun 2021 engkau akan memiliki berkat-berkat di atas standar. Sehingga kita bisa menikmatinya dengan kata-kata lezat, ya, the best, ya. Dan bukan itu saja, yang lezat itu berlimpah-limpah. Dan bukan hanya dinikmati oleh kita, firman Tuhan tadi katakan sampai ke sekeliling kita, kalau waktu itu ada sapi, ada apa, juga menikmatinya. Kata benih berasal dari akar bahasa Ibrani saurah, ya, tulisannya Sarah. Kata ini mengandung dua arti. Yang pertama dapat diartikan bibit atau benih yang akan ditabur dan menghasilkan pohon dan buah-buahnya. Dan ada arti yang kedua ternyata dalam bahasa Ibraninya kata benih dalam Yesaya tadi artinya berserah. Ya, arti yang pertama adalah benih. Jadi kalau kita menabur, kita nanti akan melihat pohon itu tumbuh dan bisa berbuah-buah. Dan bagi orang yang percaya kepada janji Tuhan, saya percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Tapi ada arti yang kedua, dan arti yang kedua itu artinya berserah. Saudara, apa hubungannya antara memberi persembahan benih berkat tahun 2021 ini dengan berserah? Ternyata kedua hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Pada saat kita memberi atau menabur di ladangnya Tuhan, di dalam kerajaan Allah, pada dasarnya kita sedang mempercayakan kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita kepada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Sehingga kita katakan, aku berserah kepadamu, aku percaya perlindungan dan penjagaanmu, iya dan amin. Haleluya. Saudaraku, kita percaya pada saat saudara memberi persembahan benih berkat di awal tahun ini, saudara bukan hanya memberikan uang, dana, tetapi itu suatu tindakan iman, percaya saudara kepada Tuhan. Dan pilihan ini sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita kembali baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11, baca lagi sama-sama, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kita bisa menjadi kaya tanpa perlu menabur benih? Ya, pertanyaannya seringkali katakan, kita juga menabur benih tetap dapat berkat, dapat kaya. Saya katakan tentu saja bisa. Ya, saudara nggak menabur benih juga saudara bisa jadi kaya. Buktinya banyak kan di dunia ini orang yang kaya, ya, dan menjadi kaya bukan karena dia mengikuti firman Tuhan dia menabur benih, ya, tetapi karena dia memang pintar, katanya berusahanya, kerja keras, banting tulang dengan berbagai cara, kadang-kadang juga pakai cara yang tidak baik, menipu, korupsi dan sebagainya, bisa jadi kaya dan berhasil. Jika demikian, pertanyaan yang tepat sesungguhnya bukankah apakah kita bisa kaya tanpa menabur benih? Melainkan mari kita tanyanya begini, mengapa Tuhan mengajarkan kita menabur benih untuk memperoleh kehidupan yang berkelimpahan? Kenapa Tuhan lewat firman Tuhan mengajarkan kita menyisihkan benih untuk kehidupan yang dijanjikan, kehidupan yang berkelimpahan, memiliki roti yang lebih lezat ke depan?
Saudaraku, selain tuaian yang besar, ternyata ada maksud Tuhan yang lain yang didapatkan dari seseorang kalau dia menabur benih yang kita tidak dapatkan dengan bekerja keras, ya banting tulang, dengan berhemat, dengan menabung, dengan mengumpulkan ya kan kekayaan. Hasil tersebut itu ya di luar daripada buah-buah yang berkelimpahan yang lesat tadi, hasil itu adalah karakter saudara, ya. Karakter kita. Coba kita baca lagi 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11 dikatakan, kamu akan diperkaya. Katakan sama-sama, diperkaya. Nah, sekali lagi, diperkaya. Nah, diperkaya dengan apa? Ternyata bukan hanya dengan uang, dengan berkat-berkat materi, tapi diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, membangkitkan syukur kepada Allah karena kami, karena ada hamba Tuhan yang mengajar, ada firman Tuhan yang disampaikan. Saudaraku, kata kemurahan hati dalam bahasa aslinya itu berarti tulus, tidak berpura-pura, jujur, tidak egois, dan suka memberi. Kemudian kata membangkitkan syukur itu berarti orang itu akan memiliki pikiran yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebaikan. Dia memiliki sikap yang ramah kepada yang lain dan menyenangkan. Itu beberapa arti dalam bahasa aslinya. Bukankah Tuhan disenangkan kalau kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kita? Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang berat? Saudaraku, menabur, pemazmur katakan kadang-kadang harus bercucuran air mata, tetapi pada waktu menabur kita punya pengharapan dan yang luar biasa, yang hasil yang akan muncul yang disebut kekayaan ternyata adalah karakter-karakter yang baik dalam hidup kita yang menjadi juga karakter Kristus dalam hidup kita. Luar biasa. Seringkali banyak hamba Tuhan berkata bahwa kita tidak akan membawa apa-apa kalau kita kembali ke sorga. Kekayaan kita tidak bawa, rumah kita tidak bawa, ladang, tanah, villa, emas, perak, berlian, mobil tidak akan kita bawa. Tapi banyak hamba Tuhan bilang yang akan kita bawa adalah karakter kita. Kalau kita Tuhan ubahkan menjadi seperti Kristus dengan karakter Kristus. Nah, Tuhan ajar, Tuhan akan memberikan segala macam, kalau sudah baca di sana segala macam kemurahan hati. Artinya ada macam-macamnya, saudara. Pada waktu engkau setia menabur benih yang Tuhan maksudnya. Bagaimana kalau orang yang tidak mau menabur? Firman Tuhan katakan ini adalah pilihan, ya. Tentu kita tidak bisa memaksanya. Tapi saudara bisa perhatikan hidup mereka. Saya percaya orang-orang tersebut, ya walaupun disebut orang Kristen, sedang membentuk karakter-karakter yang berlawanan, tidak sama dengan karakter yang firman Tuhan katakan, kemurahan hati dan ucapan syukur. Itu nanti sebaliknya, dia akan menjadi orang yang egois, pelit, ya kan, ya sombong, dan seringkali menggerutu, seringkali tidak mengucap syukur. Saudaraku, perlu saudara ingat bahwa Tuhan bukan hanya ingin kita menjadi diberkati jadi kaya raya. Kalau hanya sekedar kaya raya, dunia bisa mengajarkan 1001 kiat
bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya jadi kaya kepada saudara. Yang jadi masalah saat kita menjadi kaya, karakter seperti apa yang saudara miliki? Saat saudara menjadi kaya kelak, menjadi orang seperti apa saudara? Banyak orang menjadi kaya, ya saya perhatikan ada istilah OKB, orang kaya baru kaya segitu saja udah sombong, udah semena-mena, egois, ingin dihormati, menganggap rendah yang lain, bahkan akhirnya yang bahaya meninggalkan Tuhan, bahkan menomor 2, nomor 3, nomor 4 kan Tuhan. Prioritasnya jadi duit. Tuhan tidak ingin saudara menjadi orang kaya dengan karakter dan mentalitas yang buruk seperti itu. Tuhan ingin ketika saudara menjadi kaya diberkati Tuhan, saudara memiliki karakter Kristus. Ada haleluya saudaraku, puji Tuhan. Dan hal ini kita bisa dapatkan pada waktu kita juga menabur benih-benih berkat di awal tahun ini. Saudaraku, puji Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita walaupun di masa pandemi, kita boleh ada sebagaimana kita ada di tahun 2020, tahun yang berat itu. Dan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada setiap keluarga, kepada setiap saudara yang sudah bekerja, mari kita menyisihkan sebagian untuk menjadi benih berkat tahun 2021 ini. Kalau kita menabur benih jeruk, kita harapkan kita akan menikmati buah jeruk nantinya. Kalau kita menabur benih apel, kita harapkan kita akan mendapat apel. Dan hari ini, di akhir bulan Januari ini kita akan menabur benih berkat. Dan kita harapkan kita akan menuai berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Saudaraku, tema bulan Januari adalah firman Tuhan dan pilihan. Pilihan adalah di tangan saudara, ya engkau sendiri yang memilih. Saudaraku, saya teringat di awal tahun 2015 yang lalu, saya mulai mengumumkan untuk menabur benih berkat di gereja kita. Dan saya mengatakan dalam satu tulisan, waktu itu kita masih ada warta jemaat, ada good morningnya. Dan saya melihat kata-kata di good morning ini seperti begini, saya akan bacakan. Good morning tanggal 1 Februari 2015, 6 tahun yang lalu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi di GSPDI Philadelphia Pulau Kenanga pada waktu itu. Puji Tuhan, hari ini tepat kita telah menginjak di hari pertama bulan kedua tahun 2015 ini. Waduh, waktu berjalan dengan cepat ya. Sudah 1 bulan kita lalui tahun ini. Hari ini juga kita mengadakan ibadah yang khusus yang belum pernah kita lakukan, yaitu ibadah ucapan syukur dan penaburan benih berkat jemaat dengan cara yang akan dibawa masing-masing keluarga ke depan dan akan didoakan oleh Umul sebagai gembala jemaat. Dimulai dari seorang hamba Tuhan dari luar negeri, yaitu Bapak Pastor Amos Jaya Ratnam, bulan lalu menubuatkan bahwa akan ada terobosan masalah keuangan jemaat di tahun 2015 ini, ya, apabila jemaat diajar menabur benih berkat dengan sukacita di awal tahun sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, dikutip dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Kita akan memuliakan Tuhan kalau kita memberinya dengan kesungguhan hati dan bersukacita.
Umul mengimani bahwa ketaatan saudara akan membuahkan hasil dari Tuhan, bahkan suatu hasil yang tidak kita bayangkan. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam Philadelphia, Mul. Puji Tuhan, luar biasa saudaraku. Bagi saya tahun 2015 adalah tahun yang sangat diberkati secara keuangan dan juga kebahagiaan lainnya. Saya ikut juga menabur benih berkat dan hasilnya jauh melebihi yang saya bayangkan. Saya percaya benih berkat yang ditabur telah bertumbuh dan berbuah lebat. Tahun 2015 saya bisa jalan-jalan sekeluarga bersama anak-anak dan mantu ke Amerika dan Jepang. Wow, untuk pertama kalinya bahkan di perjalanan pakai pesawat jarak jauh, saya dan istri bisa naik di kelas bisnis. Waduh, luar biasa waktu itu. Juga sebagai ketua umum GSPDI waktu itu di tahun 2015, paling sering saya bertugas hampir tiap bulan 2-3 kali keluar kota, ke Pekanbaru, ke Manado, Makassar, Surabaya, Medan, ya bolak-balik juga dengan jaringan doa nasional ke Batam, ke Singapura. Ya, tahun itu adalah tahun yang sibuk dan diberkati. Ternyata saudaraku, di akhir tahun 2015 tiba-tiba gereja kita diresolusi dan harus segera pindah. Saudara mungkin masih ingat peristiwa akhir tahun 2015 itu, para majelis ya sibuk mencari tempat, dan dengan cara Tuhan yang ajaib kita diberikan tempat yang sekarang ini ya di Belesa, ya di Shopping Arcade Belesa. Saya bersyukur karena menurut catatan yang saya lihat, pembelian gedung House of Philadelphia ini dengan pembayaran uang mukanya diadakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015. Gedung yang tadinya gedung karaoke ini berubah menjadi rumah Tuhan, House of Philadelphia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dari mana uang muka dan pembelian gedung yang sangat mahal itu, ya, yang jumlahnya melebihi miliaran rupiah itu? Saudaraku, ternyata dari benih berkat, ya, dari buah-buah benih berkat yang saya terima dari Tuhan, dan dari benih-benih berkat yang saudara tabur di gereja saudara dari tahun 2015 sampai tahun 2020, sehingga kita setiap tahun bisa mencicil gedung ini, ya. Tiap tahun kita mencicil 550 juta satu tahun, ya, dan Tuhan cukupkan dari benih-benih yang saudara tabur menjadi buah-buah bagi gereja Tuhan. Dan tahun ini 2021 kita akan mencicil tahun yang terakhir. Nah, kita berdoa supaya Tuhan melunasi tahun ini karena saudara menabur benih berkat-Mu dan kita memiliki gedung ini secara resmi. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tuhan yang ajaib itu. Saudaraku, ingat ada 2 keuntungan bagi kita yang menabur, yaitu berkat Tuhan yang melimpah dan karakter Kristus yang Tuhan berikan, yaitu bermacam-macam kemurahan hati yang membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan kiranya menyertai kita semua di tahun 2021 yang masih dalam suasana pandemik dan belum menentu, tapi bagi anak-anak Tuhan kita percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita percaya pada waktu kita menabur dan kadang-kadang di masa sulit sekalipun seperti Ishak, Tuhan menumbuhkannya dengan luar biasa. Di layar saudara nanti ada rekeningnya dan saudara tulis benih berkat.
Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Engkau saja. Bapa di dalam sorga, Engkaulah sumber segala berkat. Terima kasih kami sudah sampai di akhir bulan Januari tahun 2021. Tuhan menyertai kami, langkah-langkah kami, keluarga kami juga di tahun 2021 ini. Di bulan yang baru besok sampai akhir tahun bahkan sampai selamanya. Kami berdoa buat setiap saudara yang memilih untuk menaburkan benih berkat-Nya. Kiranya setiap benih yang ditaburkan dalam ladang kerajaan Allah bisa bertumbuh menjadi pohon yang buat, yang besar dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, Engkau telah mencukupkan sehingga kami boleh memiliki gedung gereja yang bagus, yang indah ini. Terima kasih buat segala berkat-Mu lewat jemaat Tuhan. Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang hadir dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Pimpin perjalanan hidup mereka, anak-anak kami semua di dalam kuat kuasa Roh Kudus saja. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang makin meningkat. Kami mohonkan kemurahan Tuhan. Biarlah lewat vaksinasi dan lewat kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, pandemi ini bisa dikurangi bahkan dihilangkan dari bangsa dan negara kami. Untuk bangsa-bangsa juga yang mengalaminya, Tuhan kuatkan kami semua. Berikan hikmat selalu kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden dan seluruh kabinet, supaya mereka boleh bersatu hati, mengambil cara-cara dan jalan-jalan yang ditempuh untuk keluar dari krisis-krisis yang ada. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkat-Mu bagi seluruh pelayan-Mu yang telah melayani kami pada hari ini, baik para WL singer, pemain musik, sound system, multimedia, bahkan saudara-saudara yang melayani di sekolah minggu di Teens, kiranya berkat yang khusus bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, senang kita boleh ketemu kembali dan mendengarkan kembali firman Tuhan. Ya, ibadah sebagaimana biasa kita berdoa supaya Jakarta bisa lebih bebas dari pandemi, supaya kita bisa kumpul kembali dalam gedung yang kita sudah beli dari sejak tahun 2015 ini. Ya. Rebo dan Kamis ada ibadah, diharapkan saudara datang dalam ibadah doa hari Rebo. Kita memuji dan menyembah Tuhan jam 7.30 malam. Hari Kamis ada ibadah pujian kesaksian. Nah, saudara punya kesempatan bersaksi dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Ya, Teens sekolah minggu punya ibadahnya masing-masing, dan hari minggu depan, minggu pertama bulan Februari ada perjamuan kudus, dan kemungkinan besar kita masih dengan online seperti ini. Tuhan memberkati saudara semua, tetap semangat. Jangan lupa bagi saudara yang memilih untuk menabur benih berkat, taburlah di rekening yang biasa dipakai untuk persepuluhan dan tuliskan di situ keterangan benih berkat. Tuhan memberkati kita semua. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh berkat. Mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. puji syukur hanya bagi Tuhanku, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tetap semangat, jaga kesehatan saudara, dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Silakan duduk dan bersaat teduh. Haleluya. Amin. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.